Pada praktikum ini terdapat beberapa komponen utama yang digunakan untuk membangun sistem pengukuran detak jantung dan saturasi oksigen berbasis sensor optik. Yang pertama ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Nah, Arduino bertugas membaca data dari sensor MAX30102 melalui komunikasi I2C, kemudian mengirimkan data tersebut ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada sensor MAX30102 yang digunakan sebagai komponen utama dalam pengukuran. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan cahaya merah dan inframerah untuk mendeteksi perubahan volume darah, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan laptop. Selain sebagai media transfer, kabel ini juga berfungsi sebagai sumber daya listrik bagi Arduino. Untuk perakitan rangkaian digunakan breadboard yang memungkinkan penyusunan komponen secara sementara tanpa proses penyolderan, sehingga memudahkan kita dalam pengujian dan perbaikan rangkaian. Selain itu, ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen seperti menghubungkan sensor MAX30102 dengan Arduino pada pin yang sesuai. Selanjutnya ada laptop yang berperan sebagai pusat pengolahan data. Nah, data yang dikirimkan dari Arduino akan diolah menggunakan program Python untuk menampilkan sinyal PPG serta menghitung parameter seperti detak jantung, saturasi oksigen, dan variabilitas detak jantung. Dalam proses pemrograman ini digunakan Arduino IDE untuk menulis dan menggugah program ke papan Arduino agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang dirancang. Selain itu digunakan library SparkFun MAX301 yang berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara Arduino dan sensor MAX30102 sehingga proses pembacaan data menjadi lebih efisien. Untuk pengolahan data digunakan bahasa pemrograman Python yang mampu melakukan analisis sinyal secara real time serta menampilkan hasil dalam bentuk visual. Terakhir ada beberapa library pendukung yang digunakan dalam Python, yaitu pserial. Untuk komunikasi data serial ada NumPy untuk pengolahan data numerik, ada Skippy untuk analisis sinyal, Matplotlib untuk visualisasi grafik, serta ada Pandas untuk pengolahan data dalam bentuk tabel. Dengan komunikasi seluruh komponen ini, sistem dapat melakukan pengukuran dan analisis sinyal PPG secara real time dengan cukup akurat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur rangkaian untuk rangkaian sensor MAX30102, di mana rangkaian dimulai dengan menghubungkan sensor ke Arduino menggunakan komunikasi I2C, di mana pin VIN dihubungkan ke 5 volt Arduino, lalu pin ground ke Arduino ground, lalu SDA ke pin A4 dan SCL ke pin A5. Setelah semua koneksi terpasang dengan benar, Arduino dihubungkan ke laptop melalui kabel USB sebagai sumber daya sekaligus media komunikasi data. Program yang telah diupload ke Arduino akan membaca sinyal dari sensor MAX30102, kemudian mengirimkan data tersebut ke komputer. Selanjutnya, aplikasi GUI Python dijalankan untuk menerima dan menampilkan sinyal PPG secara real time. Lalu kemudian pengguna praktikan meletakkan jari pada sensor untuk melakukan pengukuran, dan sistem akan memproses data untuk menghasilkan parameter seperti heart rate atau HR, lalu ada SpO2 dan HRV. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nashiruddin Gunawan dengan NIM 124703034. Di sini saya akan menjelaskan bagian program yang kita pakai untuk praktikum modul robot arm. Yang pertama ini pada bagian Arduino IDE menggunakan ini library 2 ini wire.h sama MAX3010X05 kita. Kemudian ada partikel sensor mendeteksi objek. Kemudian ini sampelnya 10, delaynya 10 ms.
Kemudian waktunya mulai dari 0. Kemudian ini ada serial begini di 115.200 karena dihubungkan ke Python. Kemudian ini ada inisialisasi sensor atau berkomunikasi dengan sensornya. Kalau terhubung, ya terhubung. Kalau enggak, maka akan ini 30102 tidak ditemukan. Cek koneksi. Kemudian ini ada konfigurasi sensornya. Di setnya LED, kecerahan LED-nya di 0 kali 1F. Sampel rata-ratanya kita di 4. Di modenya kita 3, dimana itu tuh red sama infrarednya yang dipakai gitu. Kemudian sampel rednya kita 100 per 1 detik. Kemudian lebar pulsanya 411, ADC, lebar ADC nya 16.000 lebih. Kemudian ini semuanya dikirim, yang tadi yang konfigurasi dikirim ke si sensor. Kemudian ini menjalankan yang tadi. Kemudian di print waktu IR dan red. Startupnya di milistadi 0. Kemudian ini ada fungsi loopnya. ERP value sama dengan particle sensor dikali get IR. Kemudian red value nya sama dengan particle sensor dikali get red. Dot get red. Ini juga dot get IR. Kemudian untuk ada waktunya dari mili itu terus dikurang mulai, terus dibagi 1000, lalu di print teseknya 4, kemudian koma, kemudian nilai IR value nya, kemudian nilai red value. Sekian untuk kitanya, akan dibahas lagi nanti. Kemudian ini ada library, kode program dari kitanya. Yang pertama ada library, ada banyak, bisa dilihat saja. Kemudian ini ada optional Skyfi nya, Skippy. Ada ini Skippy signal untuk filter sinyal. Ini ada field untuk filtering juga. Ini ada find fix untuk melihat ke puncak dari grafik. Kemudian ada port COM3 di COM3, kemudian bautnya di 115.200, kemudian tambah jadi 1, kemudian menampilkannya 5 detik untuk grafik, di refreshnya setiap 30 milisekund, kemudian ini dihitungnya setiap 1 detik di grafik. Kemudian ini ada tempat untuk menyimpan datanya, maksnya 200.000. Kemudian ada share sama running. Share-nya untuk kontrol serial, ini runningnya untuk jalan atau tidak program kode, maksud saya pembacaan data. Kemudian ini ada parse CSV line, membaca data dari Arduino, kemudian si datanya tuh dipisah-pisahin. Jadi kayak gini. Di 3 ini yang S, IR sama RD diubah jadi bentuk float. Kemudian hasilnya tuh bakal seperti ini, T, IR sama RD. Jika nggak ada, akan keluar dari si programnya.
Kemudian ini ada seperti hidupnya jika di C++. Ini membaca serial dari Arduino. Terus ketika running terus gitu, membaca terus dari data yang dikirim Arduino. Ini si relay-nya membaca satu-satu. Kalau si itunya gak sesuai, datanya bakal diantepin. Kalau error bakal keluar dari loop. Maksud saya kalau error bakal istirahat selama 0,001 detik. Izin koreksi lagi, kalau gak ada data bakal istirahat 0,01 detik. Kalau error bakal keluar dari si loopnya. Kemudian ini yang terakhir bagian bawah. Kemudian ini ada fungsi untuk mengambil frekuensi rata-rata dengan mengambil nilai yang valid, lalu diambil nilai rata-rata dari kebalikannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Wandari Handayani dengan NIM 12370300014 akan menjelaskan mengenai data yang telah kelompok kami dapatkan dari hasil ketika subjek dalam keadaan rileks atau sedang tidak melakukan kegiatan apapun. Di sini kami mempunyai 3 subjek, yaitu ada Aini, Nasir, dan juga Ahmad. Nah, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan data yang pertama itu kondisi fisik. Ketiga subjek menunjukkan fisik yang sehat serta konsisten dalam rentang waktu yang normal saat tidak melakukan kegiatan apapun. Artinya di sini ketiga subjeknya dalam keadaan yang normal karena bisa dilihat dari range bit dalam teoritis yaitu 60-100, dan ketiga subjek menunjukkan hasil yang hampir sama begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaannya normal. Kemudian untuk yang kedua ada kualitas sinyal PPG. Nah, gelombang sinyal yang terekam melalui sensor MAX 30102 ini menunjukkan komponen AC dan DC yang jelas serta deteksi puncak yang konsisten. Kemudian yang ketiga perbandingan dari ketiga subjek. Jadi antar subjek ini terdapat variasi alami, namun secara keseluruhan ketiga subjek ini menunjukkan respon keadaan fisik yang serupa dan sesuai dengan range. Jadi range beatnya ini atau detak jantungnya ini range-nya dari 60-100 kan. Nah, ketiga subjek ini menunjukkan bahwa beats-nya ini dalam keadaan range standar ketika sedang tidak melakukan kegiatan apapun ataupun dalam keadaan yang rileks. Baik, di sini selanjutnya menjelaskan data dari 3 subjek aktivitas. Nah, subjek pertama memiliki detak jantung 102 BPM yang berada di atas batas normal, sehingga menunjukkan aktivitas tubuh tinggi atau kemungkinan dipengaruhi faktor seperti kelelahan atau stres. Nah, selanjutnya di sini ada subjek yang kedua, beats-nya itu sebesar 86 BPM. Masih dalam kategori normal dan mencerminkan aktivitas tubuh sedang dengan kondisi yang relatif stabil. Sedangkan subjek ketiga sebesar 98 BPM, mendekati batas atas normal sehingga menunjukkan aktivitas tubuh cukup tinggi, namun masih dalam rentang normal. Terus perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing subjek memiliki tingkat kerja jantung yang berbeda sesuai dengan kondisi fisik dan aktivitas yang dilakukan saat pengukuran itu tersendiri.
Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa variasi bisa terjadi? Karena ini dipengaruhi oleh BPM, HRV, dan SPO2. Nah, BPM di sini dipengaruhi oleh aktivitas, emosi, dan kebugaran. Kalau HRV dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, stres atau rileksnya sistem saraf gitu. Kalau SPO2 dipengaruhi oleh efisiensi pernapasan dan sirkulasi. Variasi juga bisa terjadi karena posisi jari, tekanan sensor, dan noise sinyal. Jadi variasi bisa beda-beda gitu, tergantung orangnya yang melakukan praktikum. Selanjutnya adalah kesalahan dalam data dan apa yang mungkin bisa memperbaiki dan memaksimalkan rangkaian yang kita buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfasya Amalia Sasabila dengan NIM 124703037. Dari data, heart rate itu memang meningkat setelah aktivitas dilaksanakan. Misalnya Ahmad dari 87 menjadi 95 BPM dan Aini dari 80 menjadi 103 BPM. Ini sudah sesuai dengan teori karena memang ketika kita melaksanakan aktivitas, kebutuhan oksigennya itu meningkat. Pada nilai SPO2 itu terdapat nilai yang tidak wajar. Jadi secara teori harusnya nilai oksimetrinya itu, pulse oximetry, berada di sekitaran 95 sampai 100%. Nah, yang kita dapat dari 3 subjek yang telah diuji itu malah di bawah 95%. 95% sampai 100% yang memang dimiliki normal itu pun stabil gitu, bahkan setelah aktivitas ringan. Sebagian besar kesalahan atau ketidaksesuaian data yang kita dapat itu memang dikarenakan keterbatasan sensor, seperti kondisi jari yang tidak stabil atau gerakan-gerakan yang memang seperti tremor dan sebagainya gitu, atau bisa juga gangguan cahaya karena memang sinyal PPG itu sangat sensitif terhadap noise yang ada di lingkungan sekitar kita mendeteksi. Perbaikannya saat pengambilan data mungkin bisa ditunggu 30-60 detik setelah melakukan aktivitas agar tidak ada tremor dan sebagainya. Lalu pastikan si sensor dan jari itu dalam kondisi stabil. Selanjutnya, karena tadi si sinyal PPG ini sangat sensitif terhadap noise termasuk noise cahaya, jadi mungkin bisa semaksimal mungkin agar gangguan cahaya luar itu tidak banyak masuk atau tidak banyak terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya mungkin dari pemrograman yang kita buat juga harus lebih banyak data yang diambil, jadi nanti rata-rata yang terambil itu akan lebih bagus gitu. Mungkin cukup sekian untuk masalah yang ada dalam data dan apa saja hal yang mungkin bisa memperbaiki rangkaian yang telah kita buat. Sekian, terima kasih.